Udah mulai ya? Oke, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng gua Gary. Gua abis tiktokan jadi lupa nih, nggak sadar videonya udah mulai. Oke, kali ini gua masih akan membahas mengenai pergerakan harga emas dan juga harga Bitcoin. Analisa ini akan berlaku kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ke depan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja untuk prediksi harga emas bulan November 2020. Simak terus. Dua bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Untuk analisa fundamentalnya, teman-teman harus memperhatikan 4 hal yang akan saya sebutkan sebentar lagi hingga akhir tahun ini. Yang pertama, mengenai Brexit. Proses Brexit hingga saat ini masih belum kunjung usai. Inggris harus bersiap menerima hard Brexit jika Uni Eropa tidak menyetujui perjanjian perdagangan bebas. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakpastian dan pastinya emas bisa mengambil untung dari ketidakpastian ini. Yang kedua, mengenai virus corona. Virus corona terus mewabah dan emas terus diombang-ambingkan oleh ketidakpastian mengenai kapan berakhirnya virus corona. Teman-teman harus terus memantau mengenai perkembangan virus corona karena masih akan menggerakkan harga emas. Yang ketiga, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua pastinya adalah mengenai pemilu AS. Pemilu AS masih belum jelas nih siapa yang menang antara Joe Biden atau Donald Trump. Menurut pemberitaan yang saya baca, hasil survei sementara Joe Biden unggul dibandingkan Donald Trump. Tapi siapapun yang menang, saya kira emas akan kembali menguat. Namun, katanya jika Joe Biden menang, emas dapat menguat lebih dahsyat. Karena Partai Demokrat yang mengusung Joe Biden ini dikenal lebih berani untuk menggelontorkan dana. Hal ini terlihat dari usulan nominal dari stimulus AS yang hingga saat ini belum kunjung rampung. Yang keempat, sebetulnya saya sudah sebutkan tadi di nomor 3. Stimulus AS. Hingga saat ini stimulus AS masih belum diketuk palu. Jika stimulus AS ini diketuk palu, besar kemungkinan emas bisa kembali menguat. Karena seperti diketahui, emas menguat dahsyat hingga mencapai all-time high-nya diakibatkan oleh karena stimulus AS yang sudah diberlakukan di awal pandemi. Oke, itu saja 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan hingga akhir tahun. Sekarang saya akan membahas mengenai analisa teknikalnya. Secara teknikal, pertama saya akan membahas mengenai pergerakan harga Bitcoin. Pergerakan harga Bitcoin pada grafik harian tampak bergerak naik atau bullish. Dan saat ini berada di level kisaran 13.500-an. Seperti pada video saya sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa Bitcoin berpotensi menguat setelah terkoreksi. Dan akhirnya Bitcoin betul sekali menguat setelah akhirnya tertahan di sekitar cloud pada indikator Ichimoku. Dan menguat naik menembus level 12 ribuan ini ya, 12.500 ini tembus. Dan akhirnya menguat sampai titik tertingginya adalah kisaran 13.800-an. Jika kita mundur sedikit ya ke data sebelumnya, bahwa area ini merupakan area resisten di mana pada tahun 2019 ini Bitcoin juga sempat tertahan di area sekitar 13 ribuan ini ya. Jika area kisaran 13 ribuan ini yang tepatnya di sekitar 13.800 ini pecah, ini sangat besar kemungkinan bahwa Bitcoin bisa mencapai all-time high-nya dalam waktu dekat ini, yang berada di kisaran 19.000 sampai 20.000 ini. Tapi untuk jangka pendeknya, teman-teman semua harus mewaspadai kemungkinan terjadinya koreksi dulu. Dimana jika terjadi koreksi karena harga tertahan di area resisten kunci, kemungkinan Bitcoin bisa turun ke kisaran 12 ribuan ini ya. 12.000 sampai 12.500 ini bisa jadi area support jika ternyata Bitcoin turun terlebih dahulu. Nanti di area ini teman-teman bisa kembali mencari sinyal beli. Jika kita menggunakan
Fibonacci retracement, teman-teman bisa lihat. Jika ternyata tertahan di area resisten, besar kemungkinan menurut Fibonacci retracement akan menuju ke area kisaran 11.300-an sampai 12.300-an ini ya. Yang dimana ini merupakan area referensi dari Fibonacci. Di area 38,2 sampai 61,8 ini sering terjadi pantulan. Jika ada konfirmasi sinyal beli di area ini, besar kemungkinan Bitcoin akan kembali bergerak naik ke kisaran 13 ribuan sampai 13.800-an. Jika ternyata level 13.800 ini pecah, besar kemungkinan Bitcoin bisa kembali menguat, seperti yang sudah tadi saya analisakan di awal. Tapi menurut Fibonacci, dia akan menuju ke area 14.800 sampai 15.300-an dulu nih, sebelum menuju ke all time high-nya. Ini Bitcoin peluangnya bagus banget nih. Banyak analisa di luar sana yang mengatakan bahwa akhir tahun ini besar kemungkinan Bitcoin bisa mencapai all time high-nya. Tapi nggak tahu, kita tunggu saja gimana sepak terjangnya dari Bitcoin. Berikutnya saya akan membahas mengenai pergerakan harga emas. Emas pada grafik daily tampak berada di sekitar area cloud pada indikator Ichimoku. Secara teknikal, emas masih berpotensi untuk bergerak naik. Dan ini udah bagus banget nih. Ini benar-benar mirip banget pergerakannya dengan harga Bitcoin. Bitcoin juga sempat tertahan dulu di sekitar cloud, lalu dia mantul naik. Dan ini pun emas kejadiannya mirip banget dengan Bitcoin. Ini sudah maksimal sekali ya. Besar kemungkinan emas bisa bergerak naik ke kisaran 1900-an target pertamanya, hingga ke level kisaran 2000-an untuk target berikutnya di bulan November ini. Apalagi jika ada update mengenai pemenang dari pemilu AS ataupun jika ada perkembangan dari stimulus AS. Ini pastinya bisa mendongkrak harga emas. Jika kita menggunakan tools Fibonacci retracement, ini harga emas masih berada di sekitar area referensi dari Fibonacci. Ini benar-benar area krusial sekali. Dan menurut Fibonacci, jika emas memantul, target pertamanya adalah ke kisaran level 1900-an ini ya, sampai kisaran level 1983, ya bisa dikatakan level 2000. Ini bisa jadi target berikutnya. Dan kalau menguat lebih dahsyat lagi, menurut Fibonacci ya bisa menuju all time high-nya di kisaran 2070-an. Tapi teman-teman juga harus waspada jika ternyata emas bergerak turun. Kemungkinan itu meskipun kecil tapi tetap ada, ya mungkin sekitar 20-30%. Jika ternyata emas menembus level 1850 atau kalau menurut Fibonacci di kisaran level 1800-an ya. 1800-an ini kalau tembus, teman-teman harus waspada karena kemungkinan besar emas bisa kembali bergerak turun. Ya, kecil kemungkinannya, tapi teman-teman tetap harus waspada. Untuk trading emas, disarankan teman-teman semua untuk selalu mengambil posisi buy. Yang masih bingung, teman-teman bisa nonton video saya yang saya telah simpan di kolom deskripsi dari video ini. Itu ada strategi yang saya share untuk teman-teman semuanya mengenai cara trading emas di kondisi pandemi seperti ini. Meski emas secara jangka panjang cenderung menguat, tapi saya masih belum yakin hingga akhir tahun ini emas bisa menuju all time high-nya. Kemungkinan besar emas masih akan menguat, tapi belum akan menembus level all time high-nya. Mungkin emas akan berada di kisaran level 1900 sampai 2000 hingga akhir tahun ini. Oke, itu saja untuk prediksi harga emas bulan November 2020. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya ya. Kalau ada yang bingung, langsung saja tanya di kolom komentar. Itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya Gary, pamit.